Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita bisa mulai acaranya. Baik, kita mulai ya teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman yang berada di United Kingdom dan selamat malam untuk teman-teman yang berada di Indonesia. Apa kabar semuanya? Saya berharap teman-teman semua kabarnya sehat semua ya. Senang sekali rasanya hari ini kita berkesempatan bertemu di acara talk show yang berjudul Boosting the Power of Humans, Expanding Employment in Indonesia and Abroad bersama sosok inspiratif kita, Bapak Hanif Dakhiri yang akan dipandu oleh moderator kita. Oh iya teman-teman, ada pemberitahuan acara ini akan di-recording untuk kepentingan publikasi di YouTube oleh PPI Coventry. Sebelum memulai acara, izinkan saya memperkenalkan diri saya selaku host yang akan memandu acara kita hari ini. Nama saya Selvia, saat ini saya menempuh pendidikan S2 di Coventry University, jurusan International Commercial Law, dan kita ada co-host juga yang menemani saya, ada Ruli, Adi, dan Vincent. Oh ya teman-teman, ada rules juga di talk show ini yang akan kita kasih tahu sebelum mulainya acara. Sorry talk show-nya, rules-nya agak buram. Oh bisa baca. Oke, baik. Gini aja. Talk show-nya agak buram. Ini aja yang pertama, untuk memasuki Zoom, diusahakan teman-teman pakai nama lengkap yang sesuai dengan teman-teman yang registrasi, ya Kak. Untuk mute selama acara berlangsung, dan yang ketiga, peserta kalau mau ingin bertanya di dalam acara ini bisa bertanya di chat Zoom dengan sebutkan nama lengkap dan asal serta pertanyaan. Baik, itu saja untuk rules-nya. Sebelum saya memperkenalkan moderator kita hari ini, bisa kita dengar dulu sambutan dari PPI Coventry. Saudara Ali, dipersilahkan. Ya, terima kasih Selvia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat Bapak Hanif Dakhiri selaku former Minister of Indonesian Manpower yang di mana telah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada rekan-rekan seperjuangan PPI Coventry yang telah mempersiapkan acara ini hingga dapat terrealisasi pada kesempatan ini. Tidak lupa juga saya sampaikan ucapan terima kasih saya kepada seluruh partisipan, kawan-kawan dari berbagai university di United Kingdom maupun di Indonesia yang telah hadir dan ikut melengkapi kegiatan ini. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat dalam bentuk motivasi maupun dalam bentuk inspirasi untuk kita semua. Dengan ini, acara talk show Boosting the Power of Humans with Bapak Hanif Dakhiri secara resmi saya buka. Terima kasih Saudara Ali atas sambutannya. Sekarang izinkan saya memperkenalkan moderator acara kita pada hari ini. Nama lengkapnya Aziza Perdana Pilares, akrab dipanggil Dana. Saudara Dana pernah menempuh pendidikan di Universitas Indonesia di jurusan Administrasi Perkantoran Vokasi, dan sekarang menempuh pendidikan di Coventry University, jurusan International Business BA Honors.
Dan achievement Saudara Dana pernah first place English Speech Contest di Gebiar Ilmu Perkantoran seluruh Indonesia dan mahasiswa berprestasi Universitas Indonesia Vokasi. Untuk karir, Saudara Dana pernah bekerja menjadi Human Research Administrative Assistant di ExxonMobil Indonesia. Langsung bisa kita mulai, Saudara Dana, waktu dan tempat kita persilahkan. Terima kasih Selvia selaku host. Sebelum kita mulai ke acara inti teman-teman, perkenalkan saya untuk memberikan biografi singkat mengenai bintang tamu kita hari ini. Oh, maaf. Ada teman-teman dari video yang sudah ditampilkan, kita bisa melihat jenjang panjang karir Pak Hanif. Kita bisa lihat dari tahun 1994 menjadi Ketua Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, dan yang terakhir ini di tahun 2014 sampai tahun 2019 menjadi Sekretaris Jenderal DPP PKB sekaligus menjadi Menteri Tenaga Kerja Migrasi Republik Indonesia. Mungkin langsung saja kita memasuki acara inti yang paling kita tunggu, yaitu talk show dengan Bapak Hanif Dahiri yang akan membahas mengenai Expanding Employment Indonesia and Abroad. Selamat malam Pak Hanif, apa kabar Pak? Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Alhamdulillah Pak. Inggris aman ya? Pak Hanif, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih telah berkenan hadir hari ini dan menjadi pembicara hari ini Pak. Sama-sama. Pak Hanif nih, kalau boleh tahu nih, kesibukan Pak Hanif ada ini apa Pak? Karena kalau kita lihat nih di sosial media Bapak juga, apakah Bapak termasuk geng motor kah? Atau bukan hobi menembak nih saya lihat Pak, di Instagram Pak Hanif. Ya, namanya juga pandemi, kita menghabiskan banyak waktu di rumah. Baik. Hobi ini memang sudah lama Pak? Atau gimana? Apa? Motor sama nembak? Iya Pak. Udah. Saya memang suka olahraga sih. Oh, suka olahraga. Apa aja. Motor, juga sepeda, nembak. Dengan captionnya juga nih Pak, ditembak dan jadilah Valentine-ku gitu Pak Hanif. Iya, ini karena anak-anak sekarang kan kalau dikasih caption yang serius gitu malah justru pada nggak dilihat kan. Sudah kita kasih caption agak ngasal gitu ternyata malah rame biasanya. Biar lebih seru ya Pak Hanif ya. Ya. Mungkin gaya anak sekarang gitu kali ya. Gaya anak sekarang gitu kali ya. betul Pak. Terus Pak Hanif juga saya lihat nih kan menjadi aktivis atau berorganisasi dari umur yang sangat muda ya Pak Hanif. Nah pada saat itu Pak Hanif pernah nggak sih bercita-cita atau bermimpi menjadi seorang menteri Pak? Enggak, sama sekali enggak. Karena saya ini berasal dari keluarga yang sangat amat biasa, tinggal di kampung di kota Salatiga sana. Jadi tentu kita bermimpi itu satu tantangan tersendiri untuk tidak mengatakan takut ya. Jadi karena mungkin orang karena kecenderungannya ya hidup secara realistis saja gitu. Ya, namun demikian tidak berarti nggak punya cita-cita. Saya pernah punya cita-cita mau jadi guru, punya cita-cita jadi guru kungfu misalnya, macam-macam lah gitu. Bahkan guru kungfu ya Pak Hanif. Tapi sekarang bisa Pak atau gimana nih? Ya nggak bisa, namanya juga itu ibaratnya cita-cita masa kecil kan. Tapi yang buat saya penting kalau di kampung itu karena karakter masyarakat di kampung kan mereka hidup secara bersahaja kan. Nah, jadi kalau di tengah abad kayak sekarang ini yang orang bilang sebagai the age of abundance itu, jadi abad keberlimpahan itu, kebersahajaan menjadi sangat penting karena kalau enggak kita ini jadi sangat amat tergoda dengan begitu banyak pilihan yang sangat bisa dan mudah diakses. Betul, jadi harus bersahaja. Ya, kurang lebih begitulah.
Baik, kalau dalam ingatan Pak Hanif nih, selama menjadi menteri pada tahun 2014 sampai 2019, mungkin ada cerita yang berkesan atau suka duka. Karena yang terkenal juga viral Pak Hanif nih sempat naik manjat pagar tuh Pak Hanif, kayaknya waktu itu viral. Ya, mungkin saya cerita di bagian itu aja. Jadi sebenarnya itu aksi yang buat saya sih sangat amat biasa ya. Dan itu agak personal. Kenapa personal? Jadi ceritanya gini, ibu saya kan pernah menjadi TKI di Saudi Arabia selama 6 tahun lah. Dari saya SMP, beliau pulang tuh saya sudah mahasiswa. Nah, suatu ketika saya sudah pindah di Jakarta, di awal-awal ya, mungkin sekitar tahun ya 97-an gitu, itu ada kerabat saya yang juga mau jadi TKI. Dia ditampung di sebuah penampungan PJTKI di Jakarta. Saya lupa daerahnya waktu itu. Nah, ibu saya yang waktu itu sudah di rumah, telepon ke saya dan kemudian bilang suruh nengok. Nah, akhirnya saya nengok kerabat saya itu ke penampungan PJTKI. Tahu nggak yang saya hadapi di situ? Saya nggak bisa masuk, saya hanya ketemu dan ngobrol itu di depan pintu gerbang. Jadi kalau gerbang yang dikasih plastik lalu dilubangin plastiknya fiber ya? Oh fiber, iya. Nah, jadi gerbang penampungannya dikasih fiberglass itu bagian gemboknya itu kan dilubangin agak besar. Nah, terus jadilah saya itu ngobrol dengan kerabat saya itu di situ, menanyakan keadaan dan seterusnya. Itu cerita pendeknya itu. Nah, bertahun-tahun kemudian pada saat saya diberi amanat menjadi Menteri Tenaga Kerja, kebetulan saya melakukan sidak ke penampungan PJTKI. Dan apa yang terjadi? Saya menemukan lubang gembok yang sama. Saya sama-sama nggak bisa masuk, kira-kira gitu. Ya, bayangkan, jadi ketika saya beberapa tahun sebelumnya pernah mengunjungi penampungan PJTKI, ketemu lubang gembok, begitu sudah jadi menteri, ketemu juga lubang gembok yang sama-sama judulnya nggak bisa masuk, kira-kira gitu. Oh, jadi trigger ya Pak ya? Ya pilihannya nggak ada yang lain dong, ya kan? Kecuali kita ini harus loncat, kira-kira gitu. Jadi bukan dengan tendensi apapun tuh, nggak ada pikiran macam-macam tuh. Ya sudah, pokoknya masa dulu ketemu lubang itu, sekarang ketemu lubang gembok lagi, kira-kira gitu. Karena ada pengalaman sebelumnya, jadi Pak Hanif tertrigger untuk melakukan hal gitu. Kenapa saya ketemu seperti itu lagi? Betul. Ya kurang lebih lah. Ya masa kita ini tidak menjadi apa-apa dengan menjadi apa-apa, katakanlah begitu. Itu kok situasinya sama aja kan? Ya kan kita ada merasa terhinanya juga, kira-kira kan gitu. Baik, Pak Hanif, juga saya lihat juga nih mungkin salah satu gerakan atau budaya yang terkenal mungkin yang diterapkan Bapak di Kemnaker, yaitu Bapak sebut 5S. Jadi Bapak bilang dalam bahasa Jepang ya Pak ya, seiri, seiton, seiso, seiketsu, dan shitsuke. Sisi, susun, sasap, soso, dan suluh. Mungkin Pak Hanif bisa jelaskan lebih lanjut, dan apa mungkin ini bisa diterapkan oleh anak muda yang nantinya akan masuk ke dunia kerja? Ya, sebenarnya itu prinsip yang diadopsi dari Jepang sana, yang pada intinya adalah mendorong agar disiplin dan produktivitas dari para pekerja kita ini bisa meningkat. Nah, saya tidak akan jelaskan satu persatu itu artinya apa, tapi secara keseluruhan bahwa memang disiplin dan produktivitas kita ini masih terus menjadi tantangan bagi para pekerja kita ini ke depan, karena tingkat produktivitas kita ini masih relatif belum cukup kompetitif kalau dibandingkan dengan negara-negara lain. Demikian juga kalau kita bicara mengenai disiplin. Menarik sebenarnya kalau kita cermati perusahaan-perusahaan Jepang di Indonesia, yang setidaknya yang pernah saya lihat, itu kalau mereka ada karyawan baru, selama paling tidak 3 bulan, itu mereka dilatih untuk berjalan dalam jarak tertentu. Katakanlah misalnya jalan dalam jarak 50 meter misalnya. Nah, lalu dari jalan itu mereka dikasih timer. Jadi diukur jalannya ini terlalu cepat atau terlalu lambat. Nah, mereka harus menemukan ritme jalan yang paling pas. Tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu lambat. Nah, jadi setiap kali mau masuk kerja mereka harus melewati area itu untuk berjalan secara istilahnya secara terstruktur sampai kemudian bisa membentuk kebiasaan. Nah, jadi akhirnya yang tadinya biasanya terburu-buru gitu bisa dia menemukan ritme jalannya yang lebih baik. Yang orang yang jalannya lelet karena setiap hari dilatih selama 3 bulan, dia akhirnya ketemu ritme baru di dalam berjalan. Nah, itu hal-hal kecil yang
yang penting dalam rangka mendorong agar masyarakat kita pada umumnya dan pekerja kita menjadi lebih produktif. Nah, 5S itu pada dasarnya kita mengadaptasi beberapa prinsip yang kita lihat bagus di dalam industri Jepang yang itu bisa diterapkan di industri kita. Dan ini bisa diterapkan juga untuk anak-anak muda ya Pak ya nantinya? Oh ya, bisa banget, apalagi di masa sekarang di mana level of competitiveness itu kan terus meningkat kan. Jadi kalau misalnya anak muda kita ini tidak cukup disiplin, tidak cukup produktif, tentu itu menjadi soal. Gitu. Nah, boleh jadi kalau kita bicara anak muda sekarang, ya mungkin orang lebih melihat pada icon. Kalau melihat icon-iconnya kan lalu bilang, oh milenial itu keren, oh milenial itu serba apa ya, inovatif, serba kreatif dan segala macam. Ya mungkin icon-iconnya ada, tapi berapa banyak sih? Nah, sementara kalau kita lihat populasi penduduk kita hari ini yang disebut generasi milenial, which is mereka yang lahir tahun 81 ke atas, itu jumlahnya sudah mencapai 29%. Nah, mereka yang disebut sebagai generasi Z yang lahir tahun berapa? Berarti kalau Z itu 2001 ke atas ya, itu mereka jumlahnya sudah mencapai 33%. In total berarti generasi milenial plus generasi Z ini sudah 62%. Nah, apakah yang 62% ini sudah bisa kita bilang bahwa semuanya kemudian inovatif, kreatif, literasi digitalnya tinggi misalnya dan lain sebagainya. Saya kira ini bagian-bagian yang mungkin akan menjadi tantangan kita ke depan. Baik. Makasih Pak Hanif. Dan Pak Hanif, mungkin saya juga selanjutnya nih punya cuplikan pendek. Mungkin Pak Hanif masih ingat pidato Bapak di International Labour Conference ke-104 di Geneva, Switzerland pada tahun 2000. Yang mana nih? Ladies and gentlemen, I would like to highlight some of the issues which remain relevant to the future of work. Firstly, one of the core issues in the world of work is definitely the creation of jobs. This is true in the past, and it is still relevant today. And it remains to pose a challenge to us in the future. Appropriate policies and international cooperation are needed to tackle this, and comprehensive study and research are essential to support well-designed policies. It requires not only hard work of the government, but also contributions from social partners. Secondly, we recognize that one aspect of job creation that needs to be in our priority is youth employment. Given the fact that youth employment stands at a much higher level than the average unemployment rate for the general population, this issue should be high on our agenda. Efforts should comprise of the role of government in all levels as well as the role of business sectors. Improving and adjusting the skill of the youth workforce and building their capacity will help them to adjust the advanced technology and to enter the competitive labor market. Nah, baik. Dalam video tersebut nih, Pak Hanif kan menyebutkan bahwa creation of job menjadi hal yang sangat diprioritaskan dan sangat relevan dari masa ke masa, Pak. Terlebih Bapak juga menyebutkan seperti pemerintah, sosial, dan corporate sebenarnya bertanggung jawab untuk membantu masalah ini. Nah, kalau dari sisi anak muda sendiri, menurut Pak Hanif, apa sih yang bisa kita bantu atau untuk meningkatkan youth employment rate sehingga lebih baik? Ya, jadi sebagaimana tadi saya singgung bahwa kalau dari data-data kan memang kalangan muda ini terus bertumbuh dan itu salah satu ya kalau kita lihat secara positif itu salah satu keunggulan kita, salah satu kelebihan kita. Orang menyebutnya sebagai bonus demografi. Nah, bonus demografi ini kan ditandai dengan banyaknya angkatan muda produktif yang terus bertumbuh di Republik ini. Nah, tapi disebut bonus itu apabila penanganan terhadap kalangan muda ini benar dan tepat. Kalau misalnya tidak, yang namanya bonus itu bisa berubah menjadi kutukan. Yang namanya bonus itu bukan menjadi bonus lagi, tapi justru akan menjadi permasalahan di masa depan. Ada sebuah majalah di Jerman itu menyebut kalau anak muda tanpa pekerjaan itu sebagai the most, istilahnya apa ya? Kalau nggak salah itu masalahnya Der Spiegel atau apa, the most dangerous species in the world, istilahnya. Jadi anak muda tanpa pekerjaan di masa depan itu sama dengan the most dangerous species in the world. Nah, jadi itu betapa
besarnya tantangan kita untuk mengelola anak-anak muda ini. Tapi kalau berhasil, itu akan menjadi sumber keberkahan karena produktivitas sebuah bangsa, perekonomian sebangsa, kemajuan dan segala macam itu akan bisa dinikmati. Setidaknya kita bisa mengambil contoh seperti Korea Selatan yang mungkin mereka sudah menikmati bonus demografi lebih dulu, mungkin kisaran sekitar tahun, kalau nggak salah mungkin sekitar tahun 70-80-an gitu. Lalu mereka invest banyak-banyak kepada anak-anak muda, dan kemudian pada generasi katakanlah tahun 2010-an kita sudah bisa menikmati bagaimana kemajuan Korea mulai dari soal teknologinya, terus kemudian K-pop-nya, ya kan, sampai kepada hal-hal lain yang memang menjadi arena kompetisi di dunia. Nah, jika pertanyaannya adalah bagaimana kontribusi dari anak-anak muda, misalnya dalam youth employment ini, pertama perlu dipahami dulu bahwa dunia saat ini sudah berubah begitu drastis ya, karena dipengaruhi terutama oleh perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat dan masif. Nah, perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat dan masif ini pada akhirnya merubah banyak hal. Industri misalnya, mau tidak mau, suka tidak suka juga harus berubah. Ketika industrinya berubah berarti atau industrinya mengalami transformasi, maka ada industri yang terpuruk, ada industri yang bertumbuh, ada yang gagal, ada yang survive, ada yang mati, ada yang berkembang. Nah, itu dari sisi industrinya. Nah, ketika industrinya bertransformasi begitu, ada dampak lain yang muncul, namanya pekerjaan. Karena industrinya berubah, maka pekerjaan pun juga berubah. Ada pekerjaan yang hilang, ada pekerjaan yang timbul. Ada pekerjaan yang nggak relevan lagi, tapi ada pekerjaan yang survive dan lebih relevan, dan seterusnya. Nah, pada saat pekerjaannya berubah, lalu ada juga yang kemudian konsekuensi berikutnya, yaitu tuntutan terhadap skill. Ada skills yang mati, ada skills yang timbul. Ada skill lama yang nggak relevan, ada skill baru yang dibutuhkan. Jadi perubahan-perubahan itu menjadi sebuah keniscayaan. Makanya kalau buat saya, mungkin kontribusi paling sederhana dari anak-anak muda adalah bagaimana mereka ini bisa melakukan self-improvement secara terus-menerus. Justru karena kita sadar bahwa dunianya berubah. Tentu pemerintah, negara itu memiliki tugas tersendiri juga untuk memastikan setiap anak muda ini dibekali dengan karakter dan skill yang baik. Tapi dari sisi pribadi-pribadi kita sebagai anak muda, katakanlah saya ini juga masih merasa muda setidaknya kan, itu harus ada proses untuk mendorong diri bisa terus berkembang dan mengupdate pengetahuan maupun skills yang ada. Saya ingin katakan kepada anak-anak muda bahwa kalau dulu orang mau mati itu agak susah karena dia harus melakukan kesalahan. Kalau dulu perusahaan atau organisasi mau hancur, ya kan, itu agak susah karena dia harus melakukan kesalahan, kira-kira gitu. Tapi di masa sekarang dan masa depan ini, kalau Anda mau mati, kalau Anda mau kalah, atau Anda mau tertinggal, itu Anda tidak harus melakukan kesalahan. Anda cukup stay calm, tidak usah berubah, tidak usah berbenah, tenang-tenang saja, sudah dijamin mati. Nah, itu contoh bagus yang saya sering kemukakan adalah Nokia. Nokia itu salah satu brand handphone yang paling dikenal dulunya di Indonesia jauh sebelum kita mengenal teknologi-teknologi baru yang berbasis Android maupun iOS seperti sekarang ini. Semua orang di Indonesia pakai Nokia pada saat itu. Nah, pada saat kita menggunakan produk-produk Nokia, hampir tidak ada orang yang berpikir bahwa suatu hari Nokia bisa hilang. Sampai kemudian tiba-tiba dia hilang, diganti oleh BlackBerry, BlackBerry lalu hilang, kemudian diganti dengan iPhone kemudian di-challenge oleh Android. Sampai sekarang pertarungan itu masih berlangsung. Nah, yang saya mau ceritakan kepada teman-teman dan adik-adik sekalian adalah statement Presiden Direktur Nokia yang sangat menarik. Dia bilang, "We didn't do anything wrong, but somehow we lost." Jadi kami ini nggak melakukan kesalahan apa-apa, tiba-tiba saja kami ini kalah, tiba-tiba saja kami ini lenyap, tiba-tiba kami ini nggak relevan.
Nah, itu juga sekaligus pesen baik untuk entitas bisnis, entitas apapun ya, termasuk juga untuk individu-individu seperti kita. Ya, misalnya teman-teman katakanlah siapa nama Dana ya. Misalnya ya siapa? Mbak Dana ya. Dana, betul Pak. Ya, misalnya Dana mungkin saja merasa nggak melakukan apa-apa, tapi tiba-tiba saja jadi nggak relevan, tiba-tiba saja menjadi tertinggal, tiba-tiba saja menjadi kalah misalnya di dalam dunia yang semakin kompetitif sekarang ini. Itu sangat mungkin terjadi. Kenapa? Karena dunianya berubah. Saya dulunya waktu mahasiswa, saya ini aktif di jurnalistik juga. Salah satu skill teknis yang saya kuasai namanya dulu itu kalau sekarang kan untuk program ngetik itu MS Word kan. Kalau dulu itu ada satu, saya lupa namanya itu. Ada satu sistem komputer yang dipakai untuk ngetik, untuk bikin alinea aja harus pakai kode-kode tertentu gitu. Baru kemudian nanti kalau di print membentuk alinea. Saya lupa namanya apa ya? Bukan mesin tik ya, sorry. Pak? Bukan mesin tik, Bapak apa yang... Bukan. Itu sudah komputer. Komputer generasi pertama, jadi itu program untuk pengetikan. Jadi kalau kita mau nyetak majalah, bikin majalah, kita ngetik artikelnya di situ. Nah, ngetiknya biasa, tapi kalau kita mau bikin misalnya bikin alinea nih, sehingga kalau di print itu sudah ada paragraf-paragrafnya gitu, itu harus pakai kode titik P berapa, misalnya kayak gitu-gitu. Nah, dulu saya salah satu orang yang di kampus saya dianggap expert soal itu. Nah, saya mau katakan, seandainya misalnya saya ekspertis saya soal itu nggak mati nih, nggak hilang, saya masih jagoan. Terus kira-kira ada nggak orang yang mau pakai skill saya pada saat ini? Saya ngelamar pekerjaan, misalnya saya tunjukkan kemampuan mengoperasikan sistem itu. Nah, padahal skill saya kan nggak hilang. Skill saya itu masih ada gitu. Tetapi nggak relevan lagi dengan dunianya kan. Nah, itu yang jadi soal. Atau contoh lain misalnya petugas pengantar surat di kantor pos misalnya. Kan skill mereka untuk mengantarkan surat kan nggak hilang. Yang hilang apanya? Yang hilang pekerjaannya. Nah, sehingga dengan keadaan ini maka semua orang, semua organisasi mau tidak mau, suka tidak suka itu harus berubah. Makanya kalau buat individu-individu anak muda, saya dorong agar mereka ini terus menjadikan self improvement ini sebagai salah satu misi hidup lah. Ya, kalau mau lebih transcendental lagi ya ditambahin misalnya self improvement dan blessing others. Wah, itu lebih keren lagi tuh. Nah, kalau misalnya itu bisa menjadi misi hidup, saya percaya bahwa anak-anak muda kita akan tetap relevan dengan keadaan baik di masa sekarang maupun di masa depan. Baik, terima kasih nih Pak Hanif. Mungkin Pak Hanif juga sebutkan tadi ya, kalau dulu untuk mati itu nggak harus buat kesalahan, tapi sekarang mungkin disebutnya sekarang kaum rebahan ya Pak. Nggak ngapa-ngapain, ya bukan jadi apa-apa. Jadi harus terus-menerus belajar dengan self-improvement itu. Ya. Nah, mungkin tadi Pak Hanif juga menyebutkan skill. Mungkin salah satu skill yang relevan hingga saat ini atau yang harus anak muda punya nih, kira-kira menurut Pak Hanif apa nih Pak? Jadi kalau bicara skill, saya orang yang percaya pada karakter. Dan saya juga percaya bahwa karakter di masa depan ini masih menjadi kunci. Orang menyebutnya sebagai soft skill ya. Masih menjadi kunci di masa depan. Kenapa? Karena technical skill itu bisa di-copy sama robot. Jadi gampang sekali. Misalnya you name it lah. Mau bilang skill apa saja sekarang yang semua sudah bisa dipakai, misalnya robot, pakai artificial intelligence dan yang lain sebagainya. Nah, tapi yang soft skill, nah itu yang saya kira penting dikuasai oleh anak-anak muda kita masa kini dan masa yang akan datang. Tuh khususnya banyak lah, selain ada soal karakter, misalnya kalau berpikir ada soal creative thinking lah, ada problem solving dan segala macam itu. Tapi kalau misalnya, gue jagoan ngetik tuh nanti udah mesin tukang ketik banyak. Jangankan soal ngetik, di IBM kalau nggak salah sudah ada mesin namanya Watson robot itu, yang mereka bisa mendiagnosis misalnya penyakit. Bayangkan, yang ini misalnya dokter aja udah diambil alih oleh mesin, dia lebih presisi, lebih apa segala macam kan. Nah, jadi menurut saya karakter ini yang harus dibangun. Dan asal diketahui bahwa membangun karakter itu jauh lebih susah ya. Karena ini sama dengan dia membangun
membangun kebiasaan-kebiasaan yang pada akhirnya orang ini benar-benar menjadi built-in lah nilai-nilai yang diyakini atau yang kita yakini sebagai sebuah bangsa. Nah, kalau orang bilang kalau mau bangun karakter itu prosesnya lebih panjang. Kalau misalnya untuk skill-skills yang teknikal begitu, itu waktunya lebih pendek. Makanya manajer-manajer di perusahaan kalau ditanya secara sederhana misalnya, Anda lebih suka orang terampil atau orang jujur? Itu mayoritas jawabnya pasti akan bilang saya lebih suka orang jujur. Kenapa? Karena kalau bikin orang jadi terampil itu 3 bulan bisa. Ya kan, dikasih vokasi gitu, nah itu bisa orang bisa cepat terampil. Tapi kalau membangun kejujuran, membangun integritas, misalnya orang yang punya passion misalnya terhadap pekerjaan, nah itu lebih takes time gitu. Itu harus kita bagaimana misalnya membuka kesadaran baru dia untuk berpikir mengenai hal-hal yang lebih strategis bagi hidupnya, mendorong dia misalnya untuk punya komitmen di dalam melaksanakan apa yang menjadi pikirannya, mengucapkannya dengan mulutnya, lalu kemudian melatihnya dalam kehidupan sehari-hari, membentuknya menjadi kebiasaan sampai akhirnya itu mewujud dalam watak atau karakter seseorang. Jadi prosesnya tentu lebih panjang. Namun demikian sebagai sebuah bangsa saya kira kita punya modal sosial yang cukup baik ya. Kalau berbicara mengenai soal karakter, karena betapapun sebagai bangsa Timur kita juga memiliki karakter-karakter unggul yang saya kira ini hanya tinggal diasah seiring dengan zaman yang terus berubah itu. Jadi more about building a karakter ya Pak Hanif ya, itu yang penting. Ya. Nah, terus mungkin nih Pak Hanif, saat ini mungkin untuk khususnya pelajar di UK, sebenarnya setelah lulus kita nih punya kesempatan nih Pak, kita dapat working visa selama 2 tahun. Jadi mungkin 2 tahun. Iya betul, kita akan mendapatkan visa 2 tahun. Dan kebetulan mungkin bisa dibilang kita akan mendapatkan opportunity yang lebih baik, atau mungkin gaji juga ternyata lebih besar daripada di Indonesia di sini, lingkungan yang bisa dibilang akan mendorong kita untuk supaya lebih produktif. Dan bisa dibilang mungkin untuk saya sendiri juga ini cukup menggoda bagi pelajar Indonesia. Nah, mungkin dari Pak Hanif sendiri ada nggak sih tips nih untuk tidak terlalu terlena dan pengen pulang ke Indonesia? Takutnya nih Pak, ada namanya zona nyaman, atau nanti tiba-tiba ketemu jodoh nikah, tiba-tiba ganti nih Pak statusnya keluarga negaraan. Jadi mungkin tips dari Pak Hanif supaya ingat balik lagi ke Indonesia. Ya, kalau menurut saya sih ada saatnya setiap orang, setiap individu, setiap warga negara itu harus memberi kembali kepada tanah air yang menghidupinya, kira-kira gitu. Kita ini lahir di tanah Indonesia, kita ini minum air Indonesia, kita menghirup udara Indonesia. Jadi Tuhan sudah menakdirkan kita ini untuk berhutang kepada Indonesia. Jadi kemanapun kita terbang, ada titik di mana kita ini menurut saya memang harus kembali untuk bisa membantu, untuk bisa berkontribusi. Makanya kalau tadi saya singgung soal ibaratnya kayak misi anak-anak muda gitu, kalau dicantumkan 2 misi, satu self improvement, yang kedua blessing others. Blessing others-nya itu kan ya paling dekatnya adalah kepada bangsa dan negaranya gitu. Nah, jadi memang ini tantangan buat kita semua, khususnya juga anak-anak muda, agar kita ini tidak terjebak di dalam zona nyaman. Karena sekali orang terjebak di zona nyaman dalam dunia yang terus berubah seperti sekarang ini, itu penanda kita ini berakhir. Itu penanda kita ini berakhir. Justru saya ingin men-challenge adik-adik sekalian, teman-teman ini untuk bisa keluar dari zona nyaman, untuk bisa berpikir bukan hanya out of the box, bahkan kalau perlu thinking without the box. Kotaknya dibuang. Nah, sehingga kita ini bisa memaksimalkan seluruh potensi diri kita ini, baik untuk kebaikan kita sendiri maupun juga untuk kebaikan keluarga, bangsa dan negara. Kira-kira. Dan saya percaya tetap yang namanya tanah air itu beda. Kalau menurut saya mungkin entah saya ini yang kampungan atau apa, tapi kalau menurut saya sih beda ya. Beda. Bayangin misalnya kita tinggal enak misalnya di tempat lain kayak gitu,
pasti tetap ada sesuatu yang hilang gitu. Nah, oleh karenanya ya saya berharap 2 tahun kesempatan kalau setelah studi di Inggris itu bisa dimanfaatkan sebaik mungkin ya kan untuk menggali pengalaman, untuk memperkaya pengetahuan, untuk memperluas jaringan ya, dan juga sekaligus untuk bisa merancang masa depan dalam rangka berkontribusi pada Indonesia. Kira-kira itu. Wah, luar biasa. Jadi tetap harus ingat balik lagi ya Pak. Dan tapi sebenarnya Pak Hanif ini benar, malah kebanyakan mungkin yang udah keluar negeri malah rasanya kangen balik lagi ke Indonesia untuk berkontribusi lebih untuk Indonesia. Iyalah, karena dunia ini kan gini, kalau orang kampung bilang kita ini jangan menjadi kacang lupa lanjaran. Lanjaran itu tuh kayak tempat kacang tumbuh itu loh. Ya, bukan kulitnya ya, tapi dia kalau kacang panjang itu kan ditanam itu pakai bambu. Pakai bambu lalu dia dirambatkan di bambu itu. Nah, jadi kacang ninggal lanjaran maksudnya jangan ditinggal itu, karena itulah yang pada akhirnya membuatnya bisa tumbuh gitu. Baik, Pak Hanif mungkin juga nih, mungkin karena sekarang lagi COVID-19 Pak Hanif, mungkin ada juga nggak sih pesan untuk teman-teman pelajar, mungkin termasuk saya juga, karena kita tuh merasakan adanya keresahan untuk mendapatkan pekerjaan, terutama mungkin fresh graduate juga, karena kita lihat di banyak berita bahwa pekerja Indonesia juga di PHK semenjak pandemi COVID-19. Ya, betul, memang ini tantangan buat semua ya, baik kita di Indonesia maupun di dunia. Di Indonesia sendiri dari laporan yang saya baca kan setidaknya mungkin setahun terakhir ini ada 3 juta orang yang kena PHK, which is sangat besar itu. Nah, tapi ini memang keadaan yang juga di luar dugaan kita, dan tentu pemerintah saya lihat juga sudah berusaha sebaik-baiknya. Nah, pertanyaannya adalah terus kontribusi kita apa? Nah, justru menurut saya dalam situasi yang seperti ini kita harus benar-benar bisa menjaga agar kita ini tetap punya pikiran yang positif, kita ini tetap bisa menjaga semangat kita tetap bisa kreatif untuk do something. Saya lebih suka misalnya orang yang mencoba melakukan sesuatu apapun itu agar dia bisa berkontribusi bagi dirinya maupun bagi lingkungan yang ada di sekitarnya. Karena kalau kita dikit-dikit ngeluh, misalnya seperti kecenderungan di media sosial sekarang ini, lah ya karena kita jadi terlalu banyak membanding-banding. Orang tua saya mengajarkan sederhana aja, dia bilang kalau soal ilmu kamu nengok ke atas, kalau soal materi kamu tengok ke bawah. Jadi pada saat saya punya sepeda motor, saya disuruh lihat yang naik sepeda atau yang naik jalan kaki. Kalau saya punyanya cuma sepeda ontel, saya disuruh lihat yang jalan kaki. Kalau saya cuma bisa jalan kaki, saya suruh lihat yang nggak bisa jalan karena cacat. Dan seterusnya. Sehingga dari situ kita ini punya jiwa yang penuh syukur. Nah, tapi kalau soal ilmu pengetahuan, misalnya kita udah dapat nilai 7, kita lihat yang punya nilai 8. Kalau nilai kita 8, kita lihat yang punya nilai 9, dan seterusnya. Nah, saya kira kalau filosofinya semacam itu, kita akan bisa ikut untuk berkontribusi dalam keadaan yang sulit sekarang ini. Nah, secara lebih spesifik tentu kalau di masa pandemi ini memang ya ini justru masa di mana kreativitas semua orang itu diuji. Inilah ujiannya. Bahwa kita ini dalam situasi yang terdesak, nah ini apalagi orang Indonesia itu kan biasanya makin terdesak makin hebat tuh. Nah, justru di sini mari kerahkan kehebatan kita bahwa pandemi ini tidak bisa mengalahkan kita. Kita pasti akan menang. Nah, oleh karenanya ya kita harus eksplor terus ide-ide, kita harus diskusi, kita berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan dengan yang lain untuk menemukan mungkin cara-cara baru, entah itu dalam belajar, entah itu dalam berbisnis, berorganisasi dan lain sebagainya. Saya kira banyak kok orang-orang sekarang, apalagi yang anak-anak muda, yang di masa pandemi ini mereka justru ibaratnya seperti menemukan dirinya. Seperti menemukan dirinya, oh ternyata saya ini bisa gitu karena terpepet oleh keadaan. Jadi saya berharap teman-teman yang di UK juga untuk bisa terus menjaga semangatnya ini dan percaya bahwa pandemi pasti berlalu. Pandemi itu pasti akan berakhir walaupun kita nggak tahu kapan. Tapi yang terpenting adalah pada masa sekarang ini you have to do something. Itu saja. Jadi harus inovatif dan terus
pikir kira-kira pada saat ini kita harus bisa apa gitu ya Pak ya. Dan tadi saya menarik menurut saya, jangan selalu ingat untuk melihat ke atas dan selalu ingat juga untuk melihat ke bawah ya Pak Hanif. Jadi di saat-saat tertentu selalu ingat harus, oh kapan kita harus bersyukur, kapan kita harus termotivasi untuk menjadi lebih baik. Bukan, jadi kalau soal materi lihat ke bawah. Kalau soal ilmu lihat ke atas. Baik. Nah itu ya. Dan Pak Hanif juga mungkin setelah kemarin saya lihat saya jadi menteri atau saya lihat Bapak berita menjadi petani Pak, bertanam itu pada saat itu. Oh, enggak, ini kebetulan setelah pensiun ini saya banyak ya tentu selain saya ngurus PKB partai saya karena kebetulan saya masih jadi wakil ketua umum di situ. Saya juga bantu UMKM di berbagai daerah. Kita ini kan punya UMKM dalam jumlah yang sangat besar. Jumlahnya mungkin sekitar kalau data resmi mungkin 64 jutaan UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia dengan berbagai macam bidang produksi. Nah tentu ini potensi yang besar yang dalam masa-masa krisis sebelumnya ini kan banyak menolong perekonomian kita. Nah sehingga ke depan ini kita juga harus bantu UMKM itu di berbagai sektor termasuk pertanian, perikanan, terus kemudian yang basis-basis produksi rumah tangga ini agar mereka ini bisa terus meningkatkan size of bisnisnya, bisa meningkatkan kualitas dari produknya, bisa meningkatkan pemasarannya dan lain-lain. Saya kira orang Indonesia itu kan kalau disuruh produksi apa aja bisa, you name it. Suruh bikin apa aja orang Indonesia itu bisa. Cuman memang tantangannya adalah yang mau beli siapa. Nah, ini saya kira yang jadi persoalan dan karenanya saya ikut bantu-bantu teman-teman itu untuk melakukan trading antar UMKM maupun juga untuk ekspor gitu. Jadi nanti kalau teman-teman di UK ya kan butuh misalnya produk-produk UMKM kita baik dari sektor perikanan, sektor pertanian, kehutanan ataupun juga yang berbasis produksi rumah tangga, just let me know aja. Jadi nanti kita bisa bantu mana yang UMKM yang kita bisa channelkan gitu untuk mulai ekspor ke Inggris misalnya. Saya kira keren juga itu kalau teman-teman bisa bantu. Betul. Mungkin atau juga makan Indonesia Pak, mungkin bisa yang diekspor gitu kan? UMKM juga. Oh banyak. Salah satu atau sebagian besar dari UMKM yang saya dampingi ini kan juga UMKM yang berasal dari desa-desa kantong pekerja migran Indonesia. Di Indonesia ini ada sekitar 4.000-an desa yang merupakan kantong TKI. Jadi desa kantong TKI itu mayoritas penduduknya pernah atau sedang menjadi TKI. Misalnya ada sebuah kampung yang 90% penduduknya itu TKI. Nah kayak gitu. Nah UMKM-nya yang diantara yang kita bantu itu yang tumbuh di desa-desa kantong TKI itu. Nah mereka juga kita bantu untuk bisa ekspor ke luar negeri. Sasarannya kemana? Ya kepada para TKI kita juga di luar. Karena TKI kita di luar itu kan ada sekitar 9 jutaan lah, baik legal maupun yang undocumented ya. Itu 9 jutaan potensi pasar yang gede. Kalau kamu mau tahu misalnya demand para TKI di Hong Kong terhadap produk dari Kabupaten Blitar saja, ya saya hanya nyebut satu kabupaten, itu bisa 60-70 ton per bulan. Wow. Itu demand dari Hong Kong ke Blitar nih. Ini belum misalnya dari Hong Kong ke Tulungagung, ke Wonosobo atau ke Indramayu. Baru satu kabupaten aja bisa 60-70 ton per bulan. Itu any kind of product. Ya kan ada sambal pecel lah, ada batik, ada cemilan, macam-macam. Nah, jadi potensinya besar sekali dan saya kira anak-anak muda sesungguhnya bisa juga kalau mau nyari ide gimana nih ngebantu agar UMKM kita ini mereka ini bisa berdagang di pasar internasional yang lebih besar gitu. Jadi juga membuka peluang pekerjaan bagi orang lain ya Pak ya, kita membantu. Oh ya tentu. Nah mungkin juga tips lagi nih mungkin dari Pak Hanif. Bagaimana sih Pak kita untuk mengembangkan potensi diri bagi anak muda yang akan memulai karir, jadi baru masuk nih ke dunia kerja Pak Hanif? Orang yang gimana pertanyaannya? Untuk mengembangkan potensi diri. Tadi kan Pak Hanif sudah sebutkan nih, mungkin tadi dari soft skill juga, tapi dari dalam sendiri untuk mengembangkan potensi diri yang akan masuk ke dunia kerja, yang baru akan masuk ke dunia kerja. Ya, dunia kerja kan memang bisa jadi lingkungannya itu sesuai dengan apa yang menjadi passion kita, bisa juga tidak. Nah, tapi
pada prinsipnya kalau menurut saya yang paling utama tetap saja di karakter itu. Karakter itu artinya ya bagaimana kita ini menampilkan diri sebagai pribadi yang bersemangat, kita menampilkan diri sebagai pribadi yang pekerja keras, kita menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, kita menampilkan diri sebagai pribadi yang bisa bekerja sama dengan orang lain, kita menampilkan diri sebagai pribadi yang mau belajar, kita menampilkan diri sebagai pribadi yang tidak mudah putus asa, kira-kira gitu. Nah, menurut saya itu hal-hal yang justru penting misalnya kalau kita masuk ke dunia kerja di awal-awal itu. Saya ambil contoh misalnya gini, kalau ada pelamar datang ke perusahaan, terus dia yang kelamar, terus katakanlah ketemu misalnya dengan HRD-nya, ditanya, kamu sudah bilang bahwa kamu punya skill ini. Kalau misalnya saya terima di sini, kamu minta gaji berapa? Nah, itu kalau yang biasa-biasa aja akan bilang, ya saya sesuai aturan perusahaan aja, Pak. Misalnya gitu kan. Oh, gitu. Nah, tapi kalau misalnya orang yang dia ini motivasinya kuat, dia akan bilang, Pak, bayar 10 juta, Pak. Katakanlah misalnya gini, kalau rate-nya misalnya 5 juta nih ya. Kalau rate-nya misalnya untuk skill itu 5 juta, dia berani nawar misalnya dua kali, Pak. Bayar saya 10 juta, Pak. Kalau Bapak bayar saya 10 juta, maka saya akan menghasilkan ini. Kalau dalam 3 bulan saya gagal, Bapak boleh nggak bayar saya? Nah, kira-kira lebih menarik mana antara yang pertama dengan yang kedua? Nah, kalau saya orang HRD, ya saya akan ambil yang kedua juga gitu. Jadi itu kelihatan kan, kelihatan motivasinya, kelihatan semangatnya. Nah, saya kira istilahnya bukan penonjolan memunculkan karakter. Memunculkan karakter di awal-awal pekerjaan itu menjadi sangat penting. Tapi karakternya bukan karakter yang dibuat-buat ya. Maksudnya ini memang karakter yang yang memang kita andalkan dan karakter yang memang ke depan ini kita ingin perkuat gitu. Sehingga di dalam pekerjaan itu kita bisa sukses. Jadi bisa dibilang menunjukkan percaya diri. Kalau saya tuh punya soft skill ini loh, saya punya skill ini dan saya percaya kalau yang saya punya bisa dihargai tadi yang disebutkan misalkan 10 juta tersebut. Jadi percaya diri kalau kita bisa mengerjakan hal tersebut. Ya, itu artinya bahwa kalau orang berani begitu kan dia percaya pada kemampuannya. Kan ada banyak pelamar pekerjaan yang bahkan terhadap skill-nya sendiri dia itu tidak yakin. Banyak nggak? Pernah Kak ketemu orang misalnya yang begitu? Jadi kelamar bilang bisa ini, bisa itu segala macam, tapi begitu agak didalemin gitu sebenarnya dia sendiri agak ragu apakah dia benar-benar bisa untuk itu. Nah, di situ menurut saya penting saya bagi mereka yang mulai kerja justru untuk menunjukkan bahwa dia ini memang tepat di posisi itu dan di atas semua itu dia punya karakter yang kalaupun misalnya sisi teknisnya kurang, tapi perusahaan misalnya ataupun yang meng-hire itu bisa berharap bahwa ini anak akan cepat belajar. Kelihatannya kalau dilihat skillnya sekarang mungkin belum oke, tapi I know kira-kira ini potensinya dahsyat nih orang, kira-kira gitu. Nah, yang kayak gitu tuh akan jadi menentukan karir dia di masa depan. Penting ya Pak, disebutnya karena kita baru masuk, harus ada karakter itu, harus mau belajar. Ini menurut saya iya, harus mau belajar. Betul. Baik. Nah, mungkin dari pertanyaan terakhir dari saya sendiri nih Pak Hanif ya. Pak Hanif nih juga ada namanya jargon atau semboyan yang terkenal dari Pak Hanif. Jangan lelah untuk mencintai Indonesia. Ini saya lihat di mana-mana, mungkin juga di bio Pak Hanif juga di Instagram gitu kan, jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia. Nah, tips dari Pak Hanif sendiri, bagaimana nih untuk anak muda khususnya, gimana sih untuk nggak pernah lelah kayak, oke, saya harus selalu ingat, saya harus selalu mencintai Indonesia. Ya, mencintai itu kan melelahkan, benar nggak? Ya, ini yang lagi cita-citaan pasti ngerasain tuh. Mencintai itu sometimes melelahkan, tapi kita nggak boleh lelah mencintai itu, apalagi mencintai Indonesia, karena sungguhnya kalau buat saya itu juga ekspresi syukur kita sebagai sebuah bangsa. Kenapa? Saya ingin bilang bahwa kita ini adalah negara bangsa yang diberkahi oleh Tuhan dengan segala sesuatu yang berada di tengah-tengah. Kalau kata agama, saya kebetulan Muslim. Kalau kata agama saya, misalnya khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara itu yang di tengah-tengah.
ya, sebaik-baik perkara adalah yang di tengah-tengah. Dan Indonesia ini dilalah nih, Indonesia ini diberkahi oleh Tuhan dengan segala sesuatu yang di tengah-tengah. Contoh, kita punya kemarau yang panas tapi tidak terlalu panas. Kita punya musim hujan yang dingin tapi tidak terlalu dingin. Bandingkan misalnya di Eropa sana. Kalau pas panas kelewat panas, kalau pas dingin kelewat dingin. Nah, kalau misalnya kita ambil contoh tengah-tengah yang lain, puasa misalnya. Ya kan, di negara lain ada yang puasanya cuman ya katakanlah 8-9 jam. Tapi ada juga yang puasanya sampai 13 jam. Bahkan saya di Swiss itu pernah puasa itu sampai berapa? 18 jam. Ya kan, karena beduk maghribnya 9:30, imsaknya jam 3 pagi. Jadi terlalu panjang. Nah, sementara di Indonesia ini puasa ya more or less 12 jam, which is tidak terlalu panjang, juga tidak terlalu pendek. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya artinya ya kita ini harus bersyukur bahwa Indonesia ini diberkahi dengan segala sesuatu yang berada di tengah-tengah. Artinya cara berpikir kita pun juga harus begitu. Tengah-tengah saja, jangan terlalu ekstrim ke kanan, jangan terlalu ekstrim ke kiri. Kalau ekstrim ke kanan ya berarti nggak bersyukur. Kalau terlalu ekstrim ke kiri nggak bersyukur juga, kira-kira gitu. Itulah kenapa kita harus mencintai Indonesia, justru karena Indonesia ini sudah diberkahi dengan segala hal yang terbaik oleh Tuhan. Kira-kira gitu loh. Filosofinya kurang lebih gitu. Luar biasa, jadi balance. Jadi karena Indonesia di tengah-tengah, jadi jangan lupa untuk terus mencintai Indonesia ya Pak Hanif ya. Selalu ingat. Nah, mungkin untuk berikutnya nih Pak Hanif, kita punya session Q&A. Mungkin kita akan dibantu host kita Selvia. Baik, Saudara Dana. Kita punya 2 question ini yang dari registration link. Jadi waktu daftar kita kasih kesempatan teman-teman yang udah punya rasa penasaran di awal sama Pak Hanif. Pertanyaan pertama, saya bacain ya. Dari Fahri Nabil Putra Faisal, perwakilan dari PPI Manchester. Ada di slide pertanyaannya, adakah perbedaan skill set yang dimiliki oleh generasi pada zaman Pak Hanif pada saat menjadi menteri dan pada zaman sekarang milenial? Nah, aset apa yang harus kita bangun mulai sekarang sebagai mahasiswa untuk mendapat hasil yang membantu Indonesia ke depan untuk menjadi lebih kompetitif di lensa global? Oke. Satu-satu ya? Iya. Ya, oke. Makasih. Saya mulai dari pertanyaan yang kedua soal aset. Kalau soal aset yang harus dibangun. Orang bijak itu bilang bahwa kalau kita mau panen 2-3 bulan, tanamlah jagung. Kalau mau panen 25 tahun, tanamlah pohon jati. Kalau mau panen selama-lamanya, tanamlah orang di mana-mana. Nah, itu kata orang bijak begitu. Itu menunjukkan betapa sumber daya manusia, orang, itu hal yang paling strategis untuk sebuah bangsa. Nah, oleh karenanya kalau kita bicara mengenai soal aset yang terpenting justru ya SDM. Aset yang terpenting itu ya diri kita sendiri. Nah, kalau kita bicara soal diri kita sendiri, maka ini tentang bagaimana kita ini bisa terus mengembangkan diri sebaik mungkin di dalam lingkungan atau dunia yang terus berubah itu. Makanya kita ini dituntut untuk terus belajar, kita ini dituntut untuk bisa terus beradaptasi, kita ini dituntut untuk bisa merespon perubahan secara tepat. Teman-teman mungkin masih ingat postulasinya Charles Darwin ya. Darwin itu pernah, jangan bicarakan Darwin soal monyetnya ya. Ini kita ambil yang baiknya, atau setidaknya yang ini bisa disetujui oleh banyak orang. Darwin bilang bahwa yang akan bertahan hidup itu bukan yang paling kuat, bukan pula yang paling pintar. Yang akan bertahan hidup adalah mereka yang paling responsif terhadap perubahan. Nah, jadi artinya yaitu diri kita. Kalau kita ini adaptif, kalau kita ini responsif, kalau kita ini kreatif, kalau kita ini inovatif, ya kita pasti akan bisa terus survive. Kita pasti akan bisa berkompetisi dengan yang lain di dalam dunia yang sekarang ini semakin kompetitif. Ini kalau bicara kompetisi memang
dunia sekarang ini agak ambigu, karena satu sisi level of competition-nya juga naik, tapi pada sisi yang lain juga muncul kecenderungan kolaboratif yang ini membuat semua orang ini justru malah harus bekerja sama. Jadi ini harus pintar-pintar kita milah-milah, pada satu sisi kita ini harus punya kekuatan kolaboratif, tapi pada satu sisi kita juga harus punya kekuatan kompetitif. Nah, dua hal ini yang memang harus dibalancekan. Nah, jadi kalau kembali ke pertanyaan soal aset tadi, ya asetnya adalah diri kita. Apakah diri kita ini sanggup berubah dengan cepat atau tidak? Makanya kalau teman-teman ini mau menjaga agar asetnya ini bisa terus berkembang, saran saya harus ada benchmark, harus ada model. Kalau misalnya nggak ada benchmark, kita ini akan mengukurnya paling pada diri sendiri dulu gitu. Misalnya, kemarin saya biasa lari itu sehari 1 kilo, terus kemudian dalam beberapa waktu saya sudah bisa naikin dari sehari 1 kilometer, terus kemudian saya naikin menjadi 5 kilometer. Nah, itu buat kita achievement pastinya. Nah, tetapi dalam konteks persaingan, kita harus lihat juga teman lain berapa nih. Teman lain ternyata udah 10 kilo. Kalau teman lain udah 10 kilo, walaupun kita naik dari 1 ke 5, judulnya kita tetap kalah. Nah, itu dari sisi kompetisinya. Tapi dari sisi kolaborasinya, itu penting bagi kita misalnya untuk bisa terus membangun kerjasama untuk bisa menemukan ide-ide bersama dengan yang lain ini agar aset kita ini bisa berkembang. Jadi aset SDM yang kita miliki atau skill, misalnya kalau pribadi kan kita bicara soal aset kita ya berarti pikiran kita, skills kita, karakter kita itu kan jadi aset kita. Nah, dengan kita berkolaborasi sama yang lain itu kan akan menjadi berkembang. Makanya yang namanya aset itu dimanapun itu kan harus bekerja keras asetnya. Nah, Bu Sri Mulyani pernah ngajar kita kan, kenapa sih negara lain bisa maju kok kita ini enggak, padahal makannya sama, kira-kira gitu. Ya kuncinya karena orang kita ini bekerja keras tapi asetnya tidur. Kalau di negara lain kayak di Eropa itu asetnya bekerja keras, orangnya bisa leha-leha, jadi nyantai kan, jam 4 sore udah ngopi-ngopi, ya kan, ngobrol dan segala macam itu. Nah, itu untuk yang pertama. Jadi asetnya tetap saja itu adalah diri kita. Kalau dispesifikan berarti aset kita ya karakter kita, aset kita ya skill kita yang punya kemampuan untuk terus beradaptasi dan bisa berubah dengan cepat. Kemudian kalau skill set dulu dengan sekarang, pada dasarnya secara makro sih skill setnya mungkin kita bisa bilang masih sama ya. Karena kalau dulu misalnya orang bilang soft skill dengan hard skill kan dipisahkan, soft skill sama hard skill misalnya. Ya sekarang tetap aja soft skill sama hard skill itu. Nah, tapi di masa sekarang ini justru soft skill-nya jadi makin tinggi. Jadi skill set yang terkait dengan soft skill itu justru lebih tinggi, mulai dari soal ya creative thinking lah, misalnya problem solving lah, terus kemudian creativity lah, inovasi lah dan lain sebagainya. Itu makin hari makin dituntut seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu masif. Kalau dulu mungkin hard skill-nya masih lebih dominan. Nah, tapi kalau ke depan ini soft skill-nya akan jauh lebih dominan lagi gitu. Nah, sehingga kreativitas dan inovasi itu menjadi sangat penting. Dan kalau kita lihat ekonominya kan sekarang juga memang ekonominya sudah berubah. Kalau dulu kan orang mau bisnis pasti yang dipikirin kira-kira modalnya apa, asetnya apa, segala macam kan. Tapi hari ini orang modalnya ide, kolaborasi, lalu duit datang. Orang punya ide apa, berkolaborasi misalnya, terus kemudian lalu ngundang investor, akhirnya bisa tumbuh misalnya kayak entah seperti Gojek lah, entah seperti industri-industri yang berbasis digital lainnya gitu. Jadi skill set-nya kalau yang membedakan menurut saya ya transformasi dari hard skill ke soft skill itu. Tentu soft skill-nya dulu walaupun ada, tapi dengan sekarang tetap aja soft skill-nya ada bedanya, termasuk hard skill-nya juga. Nah, tapi kalau bicara makronya, ya hari ini memang soft skill-nya jauh lebih dominan dibanding hard skill. Baik, terima kasih Bapak Hanif untuk pertanyaan pertama. Ini ada juga sih pertanyaan di chat Zoom, tapi mungkin kita ke pertanyaan kedua yang di Regislink aja dulu. Oke. Ini pertanyaan keduanya nih Pak Hanif.
soft skill apakah yang penting untuk orang Indonesia dalam meningkatkan employability di tingkat internasional? Pertanyaan ini dari Bima Oditio, perwakilan dari PPI Lancaster. Boleh dijawab Pak Hanif? Terima kasih. Satu, kolaborasi ya. Jadi ya kalau kreativitas sih udah pastilah, karena ya kalau diurutin gitu ya kreativitasnya atau inovasinya. Yang kedua dari sisi kolaborasinya. Nah, terus kemudian yang ketiga itu adalah tadi creativity, terus kemudian kolaborasi. Nah, yang ketiga adalah istilahnya benefit. Nah, bagaimana orang itu bisa benar-benar memberikan manfaat lah. Maksudnya ide-ide yang muncul itu benar-benar memberikan manfaat kepada publik. Nah, secara internasional saya kira itu menjadi menarik ya, karena kalau bicara soal benefit itu tentunya akan berkaitan dengan respon kita terhadap problem kekinian. Misalnya kalau orang mulai khawatir terhadap lingkungan karena kita punya ide yang kemudian menjadi setidaknya memberikan kontribusi bagi penyelesaian masalah lingkungan, maka secara internasional ini menjadi menarik. Nah, tapi memang problem kita seringkali kalau secara internasional ini komunikasi juga ya. Jadi sebenarnya anak kita ini kan bagus, keren-keren gitu, tapi kadang-kala kalau dibandingkan misalnya dengan beberapa negara gitu, itu tampaknya memang kita harus lebih meningkatkan juga dari sisi komunikasinya. Nah, komunikasi itu baik menyangkut soal bahasanya maupun juga menyangkut soal bagaimana sih memberi pengaruh lah kepada orang di dunia internasional. Nah, itu kalau kita bahasakan teknis kayak keterampilan presentasi gitu kan, kita lihat nih bagaimana cara bule misalnya presentasi dengan cara kita presentasi itu kan kelihatan beda tuh. Padahal ketika kita dengerin mereka presentasi, gila sebenarnya cuma gitu doang, ya enggak? Cuman penampilannya itu jadi keren banget gitu loh. Saya di presentasi itu cara dia meng-highlight, ya kan? Cara dia memilih diksi, cara dia memilih isu. Nah, itu hal-hal yang sebenarnya di pikiran kita juga ada gitu. Nah, tapi nggak tahu kenapa pada saat kita presentasi malah kita yang kayak gitu itu malah nggak kita anggap penting, seringkali kan gitu. Nah, itu nggak tahu, ini mungkin pengalaman saya ya, kalau melihat bagaimana misalnya kita berinteraksi dengan dunia internasional, itu yang saya sebut sebagai kemampuan komunikasi. Jadi back to the questions, ya saya kira soal kreativitas, terus kemudian soal kolaborasi, sama yang ketiga soal benefit dari gagasan yang kita punya itu. Kalau tiga ini ada, saya kira dengan ditunjang kemampuan komunikasi yang baik, level of employability kita di dunia internasional bisa baik. Baik Pak Hanif, terima kasih Pak Hanif, cukup jelas sekali untuk pertanyaan kedua. Ini ada pertanyaan yang baru masuk, satu lagi nggak apa-apa ya Pak? Boleh. Boleh, ya ini. Ini dari Ngurah Cokambara, perwakilan dari PPI Coventry. Pertanyaannya, tadi Bapak sempat singgung, yaitu permasalahan UMKM yang terus bertambah, tetapi jumlah pembeli yang bisa menjadi tidak terlalu konsumtif. Nah, menurut Bapak bagaimana cara untuk meningkatkan jumlah pembeli selain trading barang dengan satu UMKM dan UMKM lain? Yang menurut saya kuncinya satu aja. Kuncinya adalah digital marketing. Nah, jadi artinya kita harus perbanyak digital marketers di Indonesia yang bisa mengakses ke pasar internasional. Mungkin perlu kita ketahui bahwa kalau kita berbicara UMKM itu mereka kan pengelolanya itu punya kecenderungan menjadi CEO. CEO itu Chief Everything Officer. Jadi ngurusin apa aja, mulai dari beli bahan baku, berproduksi, ngurusin tenaga kerja, jualan, semuanya diurusin sendiri. Nah, kadang-kala kalau misalnya ada kelompok-kelompok tertentu atau instansi pemerintah memberikan training misalnya, katakanlah kalau tadi Mbak Moderator misalnya Mbak Dana punya UMKM, dia ngurusin mulai dari beli bahan baku sampai jualannya kan, terus kemudian pemerintah atau perusahaan atau mungkin kelompok masyarakat mau training UMKM nih, Mbak Dananya diundang training, pelatihan gitu kan. Wah, kelihatannya dia antusias gimana meningkatkan penjualan dan lain sebagainya. Begitu pulang, dia udah sibuk sendiri karena harus ngurusi dari bahan baku,
sampai penjualan dari A to Z lah di dalam bisnis UMKM itu. Sehingga akhirnya apa? Ya gagasan barunya nggak masuk. Nah, menurut saya ini harus dipisahkan. Jadi antara UMKM sebagai unit bisnis, sebagai unit produksinya, itu dengan mereka yang memang dilatih untuk menjadi spesialis berdagang secara online. Karena memang ini pasarnya pasar online kan sekarang ini yang dominan. Nah, menurut saya digital marketers-nya itu yang harus dibanyakin, dan kebetulan saya sehari-hari juga lebih banyak ngurusin mereka saat ini. Kita mendorong agar anak-anak muda kita ini bisa tampil menjadi digital marketers yang hebat, yang mereka ini bisa berjualan di marketplace di domestik maupun juga di internasional. Nah, yang dijual apa? Yang dijual ya produk-produk UMKM-nya. Jadi kalau misalnya ambil contoh, misalnya kalau Mbak Dana misalnya punya UMKM-nya, nah nanti misalnya Mbak Tria jadi digital marketernya gitu. Jadi Anda hanya ngurusin jualannya aja. Kan prinsip orang berdagang atau berjualan itu antara offline dengan online kan sama. Kalau orang misalnya jaga toko, kalau jaga toko itu katakanlah dia dari jam berapa sampai jam berapa, kalau ada orang lewat dia harus ngapain, kalau ada inquiry dia harus ngapain. Nah, itu kan di online juga berlaku itu. Jadi bukan berarti dagang online itu terus dagang asal ingat kan. Kalau misalnya ingat baru misalnya masuk ke marketplace online misalnya, atau baru buka Facebook atau buka Instagram, kan nggak seperti itu. Nah, itulah kenapa kalau dari pengalaman saya, digital marketers pun juga perlu yang namanya key performance indicators itu. Jadi ada KPI-nya agar mereka ini bisa punya achievement dalam kurun waktu tertentu dalam rangka membantu meningkatkan penjualan. Saya kira itu. Baik Pak Hanif, terima kasih. Jadi teman-teman, yang paling penting digital marketingnya ya Pak Hanif ya. Jadi jangan takut untuk bersaing, tetap semangat. Apalagi banyak marketplace, teman-teman bisa manfaatkan perusahaan-perusahaan startup yang sedang ada. Boleh Saudara Dana mau kesimpulan? Terima kasih Selvia. Mungkin ini akan conclusion singkat mungkin ya. Jadi pentingnya self-improvement untuk anak muda yang dibalut dengan sebuah karakter. Dan di masa kini juga dibutuhkan kemampuan lebih. Jadi tidak bisa hanya berdiam diri, kita juga harus terus berimprovisasi dan juga berpikir secara inovatif sesuai dengan situasi saat ini. Dan juga teman-teman jangan lupa untuk selalu bersyukur. Ingat kata Pak Hanif ya, lihat ke bawah soal materi dan lihat ke atas mengenai ilmu. Dan lagi dalam hal meningkatkan potensi diri. Semua sekarang bergantung pada building the character. Dan semoga teman-teman juga dapat meningkatkan potensi diri sehingga percaya diri nantinya dalam memasuki dunia kerja. Dan mungkin juga dapat membuka lapangan kerja, akhirnya membantu teman-teman nanti di tengah kerja, bukan hanya di Indonesia, tapi di ranah internasional. Mungkin Pak Hanif ada pesan terakhir nih untuk anak muda saat ini untuk tetap positif, mawas diri, dan tetap semangat untuk terus mencari peluang dan siap dalam bekerja. Ya, saya kira era sekarang ini adalah eranya anak muda, era yang dipenuhi dengan banyak tantangan, tapi sekaligus juga dipenuhi dengan banyak kesempatan. Nah, ini tergantung dari masing-masing kita, apakah kita bisa berpartisipasi dan berkontribusi di dunia itu apa tidak. Nah, segala sesuatunya akan kembali kepada pribadi kita masing-masing, dan karenanya saya mendorong teman-teman semua ini untuk bisa terus melakukan self-improvement, untuk bisa terus beradaptasi dengan perubahan sebaik-baiknya, secepat-cepatnya. Karena tanpa itu tentu saja kita akan ketinggalan. Pokoknya untuk nutup diskusi ini, saya berharaplah anak-anak muda Indonesia ini terus menampilkan diri sebagai pribadi-pribadi yang penuh semangat, yang penuh motivasi, yang disiplin, yang kerja keras, pantang menyerah, dan juga selalu optimis lah melihat keadaan. Kira-kira itu. Terima kasih banyak Pak Hanif telah menyempatkan waktunya hari ini. Salam untuk keluarga semua, Pak. Semoga sehat dan sukses selalu. Sama-sama, sehat semua di Inggris ya, karena ada strain COVID Inggris ya. Iya betul Pak. Ya dengernya di sini agak serem, mudah-mudahan kalian semua sehat ya. Amin, amin. Nanti pulang ke Indonesia bisa berkontribusi sesuai bidang masing-masing. Amin, amin. Nah teman-teman, saya selaku moderator undur diri. Semoga obrolan, masukan, dan tips hari ini bersama dengan Bapak Hanif Dahiri dapat menginspirasi dan memotivasi. Dan jangan lupa juga kata Pak Hanif, jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia. Dengan begitu saya kembali ke acara kawas kita. Terima kasih.
Ya, Terima saya juga kasih. terima kasih ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Foto dulu wabarakatuh. Pak. Terima kasih Oh iya, Dana. iya, oke. Terima kasih Dana dan terima kasih Pak Hanif sekali lagi udah ingin menjawab rasa penasaran teman-teman pelajar Indonesia. Sharing ilmunya sangat bermanfaat sekali. Semangat Bapak Hanif untuk mencintai Indonesia tentunya akan terus menjadi inspirasi kita. Oh ya Bapak Hanif, boleh ya kita foto-foto sebentar Siap. sebelum ke closing statement ya. Buat teman panitia Syifa dibantu. Ntar kalau misalnya udah kelar fotonya acungin jempol ya Syif. Oke deh. Ya teman-teman yang belum on cam boleh on cam dulu. Kita tunggu teman-teman yang lain on cam. Baik, udah lumayan nih. Udah bisa. Teman-teman, aku hitung ya. 1, 2, 3, senyum. Oke, ini ada slide berikutnya. Ini ada 3 slide. Slide lagi yang kedua. 1, 2, 3. Oh, cuma 2 slide aja teman-teman. Ya udah, terima kasih semuanya udah mau foto bareng. Terima kasih. Thanks Terima sekali. kasih. Pamit ya. Terima kasih banyak. Ya, Terima kasih Pak Hanif. Ya, makasih semuanya. Makasih Reza. Iya Pak. Kapan main lagi ke rumah? Ya Pak, nanti saya begitu balik saya langsung ke rumah Pak Hanif. Ah ya, siap, siap. Sehat-sehat semuanya ya. Ya. Yuk, Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sayang sekali teman-teman kita udah di penghujung acara pada hari ini. Saya selaku host dan mewakili seluruh panitia dari PPI Coventry mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah berkesempatan hadir dan teman-teman perwakilan PPI lain. Terima kasih banyak. Dengan kerendahan hati saya meminta maaf apabila ada kata-kata dari saya yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi semuanya. Stay safe and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga semuanya yang udah hadir. Dadah. Dadah. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Oke, sudah live semua. Boleh selesai recording, Reza? Kenapa? Boleh selesai aja recordingnya, Reza. Reza. Masih di record. Takut ngomongnya. Lupa videoin. Oh. Ada dikit sih, tapi di awal. Reza tidur ya? Reza. Sebentar. Adanya depan-depan, terus Pak, bagian rules. Matiin ya dari sini ya. Bisa sih. Nih lihat nih, wah terima kasih tuh, terima kasih di chatnya. Wah, deh aku Matiin nyebut apa aku gimana juga nih? ini. Matiin ya. Adanya Dana mirip banget sama Dana. Iya, dimatiin Reza. Thank you ya, udah record. Sama aja. Tetep nggak bisa. Ya udah nggak bisa deh. Cuman Fadila nih siapa Aduh, ya? panas banget. di record. Aku juga ngerasa panas. Gimana caranya ya? Aduh, keringetan. Oi, gue basah. Gue disuruh duduk di sebelah heater, asal Dana tahu Dana nyuruh duduk di pinggir jendela. Ini Nah, ini gue panggil Vincent ngapain cabut dia? Astaga, Vincent. Sebenarnya cepet banget, nggak apa-apa ya, Dri? Ya, cepet Ini 15 menit lebih awal. Aku yang kecepetan di awal.
Enggak sih. Aku tuh dikasih Emang waktu. dia jawabannya lebih singkat dari yang kita kira nggak sih? Iya, iya. Dan kita juga Tapi udah kan gue ngelihat rundown kan, gue itu seharusnya mulai di